Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan, sesepuh, dan orang tua kami yang senantiasa kami muliakan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sapaan hangat ini menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, hati yang tenang, dan semangat yang tidak pernah pudar meski usia telah senja. Kami mengerti bahwa hari-hari belakangan ini mungkin terasa sedikit lebih panjang dan penuh dengan tanda tanya bagi Bapak dan Ibu sekalian, terutama ketika menyangkut kabar berita mengenai hak-hak keuangan yang seharusnya sudah berada di tangan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk menyampaikan informasi teknis semata, melainkan untuk menemani Bapak dan Ibu dalam menelusuri setiap perkembangan terbaru dengan bahasa yang sederhana, jujur, dan apa adanya, layaknya seorang anak yang sedang berbicara dengan orang tuanya di beranda rumah yang teduh. Kami ingin memulai pembicaraan ini dengan menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil, purnawirawan TNI dan Polri, maupun para janda, duda, serta ahli waris yang sah. Pengabdian yang telah Bapak dan Ibu berikan selama puluhan tahun bagi bangsa dan negara ini adalah sebuah investasi tak ternilai yang buahnya dinikmati oleh generasi kami saat ini. Tidak ada kata yang cukup untuk membayar keringat dan dedikasi tersebut, namun setidaknya negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan masa tua Bapak dan Ibu terjamin dengan layak, tepat waktu, dan tanpa potongan yang merugikan. Kami sangat memahami bahwa dana pensiun bukanlah sekadar angka-angka di buku rekening, melainkan penopang utama kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan dapur, biaya listrik, hingga kebutuhan obat-obatan yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, setiap keterlambatan atau ketidakjelasan informasi pasti akan menimbulkan kegelisahan yang sangat manusiawi. Pembahasan kita kali ini akan berfokus pada kabar yang sangat dinanti-nantikan mengenai adanya pengumuman penting dari pemerintah terkait tambahan dana pensiun yang ditujukan bagi ASN serta purnawirawan Polri dan TNI. Kabar ini tentu menjadi angin segar di tengah berbagai isu ekonomi yang belakangan ini cukup menekan daya beli kita semua. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, proses pencairan dana pensiun, apalagi yang bersifat tambahan atau rapelan akibat kenaikan gaji, seringkali memakan waktu yang tidak sebentar dan melibatkan proses birokrasi yang berbelit-belit. Seringkali kita merasa gemas dan bertanya-tanya, mengapa di zaman yang serba canggih dan digital ini, urusan hak pensiunan masih saja menemui kendala teknis atau administratif yang mengharuskan Bapak dan Ibu menunggu lebih lama dari yang dijanjikan. Kritik halus namun tegas ini perlu kita sampaikan, bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa perut yang lapar dan kebutuhan medis tidak bisa diminta untuk bersabar menunggu proses verifikasi data yang berlarut-larut. Terkait dengan inti informasi yang ingin kami sampaikan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan lembaga terkait seperti Taspen serta Asabri telah memberikan sinyal positif mengenai pencairan dana tambahan yang dimaksud. Dana ini merupakan bentuk realisasi dari penyesuaian anggaran yang telah disetujui sebelumnya, yang mencakup rapelan selisih kenaikan gaji serta tunjangan-tunjangan yang melekat padanya. Berdasarkan alur kerja dan estimasi waktu yang telah disusun oleh pihak perbendaharaan negara, target pencairan dana ini diharapkan dapat mulai terrealisasi secara bertahap. Ada sebuah tanggal penting yang perlu Bapak dan Ibu catat sebagai ancar-ancar atau patokan, yaitu tanggal 15 bulan ini, di mana proses pemindah bukuan dari kas negara ke lembaga penyalur diprediksi akan mencapai puncaknya. Meskipun tanggal ini bukanlah harga mati karena sangat bergantung pada kesiapan data masing-masing individu, namun angka tersebut menjadi harapan baru bahwa pertengahan bulan ini akan membawa kabar gembira yang nyata bagi rekening Bapak dan Ibu sekalian.
Penting untuk dipahami bahwa dana tambahan ini tidak serta-merta masuk secara serentak dalam 1 detik yang sama ke seluruh rekening penerima di seluruh Indonesia. Mekanismenya menggunakan sistem gelombang atau bertahap yang didasarkan pada kelengkapan validasi data. Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa penerima prioritas biasanya adalah mereka yang data administrasinya sudah 100% valid dan telah melakukan proses otentikasi tepat waktu. Bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang masih aktif melakukan pelaporan diri secara berkala, kemungkinan besar dana akan masuk lebih awal mendekati tanggal target tersebut. Namun, bagi penerima pensiun janda, duda, atau yatim piatu, terkadang prosesnya membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena adanya verifikasi ulang status keberhakan untuk memastikan tidak ada kesalahan bayar yang di kemudian hari justru akan menyulitkan penerima itu sendiri. Mari kita bedah lebih dalam lagi mengenai bagaimana proses internal ini berjalan agar Bapak dan Ibu tidak merasa bingung atau curiga. Setelah pemerintah pusat memberikan lampu hijau dan menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D, uang tersebut tidak langsung terbang ke ATM Bapak dan Ibu. Uang tersebut harus mampir dulu ke PT Taspen atau PT Asabri sebagai pengelola dana pensiun. Disinilah sering terjadi apa yang kita sebut sebagai leher botol atau antrean proses. Pihak Taspen dan Asabri harus melakukan sinkronisasi data terbaru dengan pihak perbankan mitra bayar. Bayangkan ada jutaan data yang harus dicocokkan satu persatu oleh sistem komputer. Jika ada satu angka saja yang tidak cocok, misalnya nomor induk kependudukan atau tanggal lahir, maka sistem akan menolaknya secara otomatis. Inilah yang seringkali membuat dana pensiun tetangga Bapak sudah cair, sementara milik Bapak belum, padahal pensiunnya sama-sama di tanggal yang sama. Proses rekonsiliasi data inilah yang sedang dikebut oleh petugas agar pada tanggal 15 nanti, sebagian besar dana sudah bisa dinikmati. Kami juga ingin menyoroti masalah teknis yang sering dikeluhkan, yaitu kewajiban otentikasi digital melalui aplikasi di telepon pintar. Kami sangat mengerti betapa merepotkannya hal ini bagi generasi Bapak dan Ibu yang mungkin tidak terlalu akrab dengan teknologi layar sentuh. Seringkali Bapak dan Ibu harus menggelengkan kepala, mengedipkan mata, atau mengangguk di depan kamera HP berkali-kali, namun tetap gagal. Hal ini tentu sangat menjengkelkan dan melelahkan, apalagi jika dilakukan saat kondisi fisik sedang tidak prima. Namun, perlu kami jelaskan dengan sabar bahwa proses ini, meskipun rumit, dibuat untuk melindungi uang Bapak dan Ibu agar tidak diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan terus-menerus dalam melakukan otentikasi, kami sarankan untuk tidak memaksakan diri hingga stres. Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan anak atau cucu, atau jika masih gagal, datanglah langsung ke kantor mitra bayar terdekat. Petugas di sana memiliki kewajiban untuk membantu melakukan otentikasi manual atau membantu prosesnya agar dana tetap bisa dicairkan. Terkait dengan rapelan atau dana tambahan yang akan cair, kami perlu mengingatkan bahwa jumlah yang diterima setiap orang pasti akan berbeda-beda. Besaran ini sangat bergantung pada golongan terakhir saat pensiun, masa kerja, serta jenis pensiun yang diterima, apakah pensiun pokok atau pensiun terusan. Jangan sampai Bapak dan Ibu merasa iri atau bingung ketika melihat rekan sesama pensiunan mendapatkan nominal yang lebih besar. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena rumus perhitungannya memang kompleks dan spesifik untuk setiap individu. Selain itu, potongan-potongan resmi seperti iuran kesehatan atau pinjaman bank, jika Bapak dan Ibu memilikinya, juga akan langsung diperhitungkan oleh sistem. Jadi, nominal bersih yang masuk ke rekening adalah hasil akhir setelah semua perhitungan tersebut selesai dilakukan. Transparansi mengenai rincian ini biasanya bisa dilihat pada struk gaji atau notifikasi di aplikasi mobile masing-masing lembaga penyalur. Laksana penantian menuju tanggal 15 ini, kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk proaktif namun tetap tenang.
Cara paling mudah untuk memantau status pencairan adalah dengan mengecek saldo secara berkala melalui mobile banking jika Bapak dan Ibu memilikinya, sehingga tidak perlu bolak-balik ke ATM yang mungkin jaraknya jauh dan melelahkan. Bagi yang menggunakan buku tabungan, mungkin bisa menunggu beberapa hari setelah tanggal target agar tidak kecewa jika ternyata dana belum masuk pada hari H. Selain itu, manfaatkanlah fitur pengecekan status pembayaran yang kini sudah tersedia di aplikasi Taspen Mobile atau website resmi Asabri. Di sana biasanya tertera keterangan apakah dana sudah diproses SPP, sudah disetujui SPM, atau sudah ditransfer. Melihat status yang jelas akan memberikan ketenangan batin daripada hanya menduga-duga atau mendengar kabar burung yang belum tentu kebenarannya. Berbicara mengenai kabar burung, kami ingin memberikan peringatan keras namun penuh kasih sayang kepada Bapak dan Ibu semua. Di momen-momen pencairan dana seperti ini, seringkali muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mungkin menelepon atau mengirim pesan singkat yang mengatasnamakan pejabat Taspen, Asabri, atau Kementerian Keuangan dan mengatakan bahwa dana Bapak dan Ibu tertahan dan perlu biaya administrasi untuk mencairkannya. Mohon, demi keamanan Bapak dan Ibu, jangan pernah percaya pada pesan-pesan semacam itu. Pemerintah dan lembaga penyalur resmi tidak pernah meminta biaya sepeser pun untuk pencairan dana pensiun atau rapelan. Semua proses dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jangan pernah memberikan nomor PIN, password, atau kode OTP yang masuk ke HP Bapak dan Ibu kepada siapapun, meskipun orang tersebut mengaku sebagai petugas bank. Kejahatan cyber saat ini semakin canggih dan sering menyasar kaum pensiunan yang dianggap kurang waspada terhadap teknologi. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk sedikit bersabar menghadapi birokrasi yang terkadang terasa lamban. Memang, harapan kita semua adalah pelayanan yang serba cepat dan instan. Namun, di balik layar ada ribuan petugas yang sedang bekerja keras memvalidasi jutaan data agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan negara maupun penerima pensiun. Kritik terhadap lambatnya sistem sangatlah valid dan perlu terus disuarakan agar ada perbaikan di masa depan. Tetapi jangan sampai amarah tersebut mengganggu kesehatan Bapak dan Ibu sendiri. Stres memikirkan uang yang belum cair justru akan menurunkan imun tubuh, padahal kesehatan adalah aset paling berharga di masa tua. Yakinlah bahwa hak Bapak dan Ibu sudah dijamin oleh undang-undang dan pasti akan dibayarkan. Hanya masalah waktu saja yang terkadang meleset sedikit dari perkiraan. Sebagai ilustrasi yang mungkin pernah Bapak dan Ibu alami, bayangkan kasus seorang ibu warakawuri yang sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan rutin bulanannya. Ia sangat berharap dana tambahan ini segera cair untuk menutupi kekurangan biaya obat yang tidak ditanggung asuransi. Ketika ia datang ke bank pada tanggal yang dijanjikan, ternyata sistem sedang gangguan atau dana belum masuk karena adanya ketidakcocokan data ahli waris. Kekecewaan yang dirasakan tentu sangat dalam. Inilah mengapa kami selalu menekankan pentingnya memiliki dana cadangan darurat, sekecil apapun itu, dan pentingnya pemerintah untuk memberikan kepastian tanggal yang akurat. Kasus-kasus seperti data ganda, rekening pasif karena lama tidak digunakan, atau surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang belum terbit adalah kendala nyata di lapangan. Jika Bapak dan Ibu mengalami hal serupa, langkah pertama adalah jangan panik. Segera lapor ke kantor Taspen atau Asabri terdekat dengan membawa dokumen lengkap seperti SK pensiun, KTP, dan buku tabungan untuk dilakukan rekonsiliasi data manual. Kami ingin menyentuh sisi hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami tahu bahwa banyak di antara Bapak dan Ibu yang menggunakan uang pensiun ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk membantu anak cucu. Ada kebahagiaan tersendiri ketika bisa memberikan sedikit uang saku kepada cucu yang datang berkunjung, atau membelikan makanan kesukaan keluarga.
Keterlambatan pencairan dana tentu sedikit banyak mengganggu momen-momen kecil yang membahagiakan tersebut. Namun, percayalah bahwa niat baik Bapak dan Ibu untuk membahagiakan keluarga akan selalu dicatat sebagai amal kebaikan. Sambil menunggu dana cair di sekitar tanggal 15 nanti, mari kita manfaatkan waktu untuk mempererat hubungan dengan keluarga, bercerita tentang masa lalu, dan menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Selanjutnya, kami ingin memberikan panduan praktis tentang apa yang harus dilakukan jika setelah tanggal target dana tak kunjung diterima. Pertama, cek kembali apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan autentikasi bulan ini. Jika belum, segera lakukan. Kedua, pastikan rekening Bapak dan Ibu masih aktif. Bank seringkali membekukan rekening yang saldonya 0 rupiah selama beberapa bulan berturut-turut. Ketiga, jika Bapak dan Ibu baru saja pindah alamat domisili atau pindah kantor bayar, pastikan data perubahan tersebut sudah dilaporkan dan tercatat di sistem pusat. Keterlambatan update data administrasi adalah penyebab paling umum tertundanya pembayaran. Keempat, pantau terus media sosial resmi dari instansi terkait. Biasanya, jika ada keterlambatan massal akibat gangguan sistem pusat, mereka akan mengumumkan permohonan maaf dan estimasi waktu perbaikan di sana. Jadilah pensiunan yang cerdas dan terinformasi, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh isu liar. Bapak dan Ibu yang kami cintai, pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan integrasi data tunggal agar ke depannya masalah keterlambatan dan kesalahan data bisa diminimalisir. Sistem ini memang sedang dalam tahap penyempurnaan, sehingga wajar jika masih ada cegukan atau kendala di sana-sini selama masa transisi. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat memaklumi proses transformasi digital ini. Tujuannya sangat mulia, yaitu agar kelak Bapak dan Ibu tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor fisik untuk mengurus administrasi, cukup dari rumah saja. Namun, sampai sistem itu sempurna, kehadiran fisik dan interaksi manusia di kantor-kantor pelayanan masih sangat dibutuhkan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang merasa kesulitan dengan gawai canggih. Jangan ragu untuk meminta pelayanan prioritas saat datang ke bank atau kantor Taspen, karena sudah menjadi standar operasional mereka untuk mendahulukan lansia. Terkait dengan nominal kenaikan dan tambahan yang akan diterima, mari kita syukuri berapapun jumlahnya. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, adanya perhatian pemerintah untuk tetap menaikkan dan memberikan tambahan dana bagi pensiunan adalah sebuah hal yang patut dihargai, meskipun mungkin jumlahnya belum sepenuhnya bisa menutup laju inflasi harga barang pokok. Gunakanlah dana tersebut dengan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok, pelunasan hutang jika ada, dan tabungan kesehatan. Hindari penggunaan uang rapelan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif berlebihan atau investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal dalam waktu singkat. Ingatlah bahwa masa pensiun adalah masa untuk hidup tenang, bukan masa untuk berspekulasi dengan uang yang merupakan hak jaminan hari tua. Kami juga ingin mengingatkan bagi para ahli waris, khususnya bagi mereka yang baru saja ditinggalkan oleh orang tua atau pasangan pensiunan. Pastikan status kepesertaan almarhum atau almarhumah segera diurus untuk dialihkan menjadi pensiun terusan atau pensiun janda duda. Seringkali ahli waris terlambat melapor, sehingga pembayaran dihentikan sementara oleh sistem karena terdeteksi data kematian dari Dukcapil, namun belum ada pengajuan klaim dari ahli waris. Proses pengurusan ini memang membutuhkan waktu dan kelengkapan berkas seperti surat kematian, surat nikah, dan kartu keluarga. Namun sangat penting agar hak pensiun tidak hangus atau tertahan terlalu lama di kas negara. Petugas di kantor layanan biasanya akan membimbing dengan baik asalkan semua dokumen asli dibawa saat pelaporan. Mendekati akhir dari penjelasan panjang ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap optimis. Tanggal 15 nanti hanyalah sebuah tonggak waktu, namun rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan tidak akan pernah tertukar.
Jika dana cair tepat waktu, alhamdulillah, itu adalah kemudahan yang patut disyukuri. Jika ternyata masih ada keterlambatan beberapa hari, mari kita sikapi dengan sabar sambil terus melakukan pengecekan berkala. Jangan biarkan urusan duniawi ini merusak kedamaian hati Bapak dan Ibu di masa tua yang seharusnya penuh ketenangan. Kami akan terus memantau perkembangan informasi ini dan akan segera menyampaikannya kembali kepada Bapak dan Ibu jika ada perubahan kebijakan atau pengumuman susulan yang mendesak. Kepercayaan Bapak dan Ibu adalah motivasi kami untuk terus menyajikan berita yang akurat dan menenangkan. Kami menutup narasi ini dengan doa tulus dari lubuk hati kami yang paling dalam. Semoga Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, Polri, serta para janda, duda, dan ahli waris senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah, serta rezeki yang barokah. Semoga proses pencairan dana tambahan dan rapelan pensiun di pertengahan bulan ini berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga. Kami juga mendoakan agar para petugas yang mengurus data Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan ketelitian dalam bekerja. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dengan seksama. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan agar mereka juga merasa tenang dan terbantu, serta pastikan Bapak dan Ibu terus mengikuti kabar resmi dari kami. Sampai jumpa di kabar baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.